Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Resal Fares dengan NIM 200111112. Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kolom memperoleh konstanta elektrik. Seperti yang kita ketahui, dua muatan listrik yang sejenis akan saling tolak-menolak. Muatan listrik yang berlawanan saling tarik-menarik. Besarnya gaya tolak-menolak dan tarik-menarik ini berbanding lurus dengan besar setiap muatan dan berbanding terbalik dengan jarak kuadrat muatan tersebut. Pernyataan ini dikenal sebagai hukum Coulomb dan secara matematis dinyatakan dalam pernyataan F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Di sini F adalah gaya Coulomb dengan satuan Newton, K adalah konstanta kesebandingan Newton meter kuadrat per kolom kuadrat, Q adalah muatan listrik dengan satuan kolom, dan R adalah jarak antara dua muatan dengan satuan meter. Konstanta K ini berhubungan dengan permisivitas listrik dengan K sama dengan 1/4 V epsilon 0. Dalam keadaan vakum, epsilon 0 ini bernilai 8,85 dikali 10⁻⁻12 kolom kuadrat per Newton meter kuadrat, sehingga K bernilai 9 kali 10⁻⁹ Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Dan untuk yang kedua yaitu bagaimana cara untuk menghitung error relatif. Kesalahan atau error adalah besarnya perbedaan atau selisih antara nilai taksiran dalam kurung hampiran atau aproksimasi dengan nilai sesungguhnya, yaitu eksas. Kesalahan ini biasanya timbul karena proses pengukuran atau penggunaan aproksimasi. Nah, sebelum kita mengenal apa itu kesalahan relatif, kita harus mengetahui dulu apa itu kesalahan absolut karena dia saling berkaitan. Kesalahan absolut di sini menunjukkan besarnya perbedaan antara nilai eksas dengan nilai perkiraan. Bisa kita lihat rumusnya, yaitu kesalahan absolut sama dengan mutlak nilai taksiran dikurang dengan nilai perkiraan. Kesalahan absolut tidak menunjukkan besarnya tingkat kesalahan, tetapi hanya sekedar menunjukkan selisih perbedaan antara nilai eksas dengan nilai perkiraan. Nah, untuk kesalahan relatif sendiri yaitu menunjukkan besarnya tingkat kesalahan antara nilai perkiraan dengan nilai eksasnya yang dihitung dengan membandingkan kesalahan absolut terhadap nilai eksasnya. Biasanya dinyatakan dalam bentuk persen. Dan ini adalah rumusnya. Kesalahan relatif sama dengan kesalahan absolut dibagi dengan nilai eksasnya mutlak dikalikan dengan 100%. Jadi semakin kecil kesalahan relatifnya, maka nilai perkiraan yang diperoleh akan semakin baik. Jadi untuk yang kedua yaitu hukum dasar teori. Hukum Coulomb yaitu besarnya gaya listrik yang diberikan sebuah partikel pada partikel lain yang berbanding lurus dengan perkalian muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak di antara mereka. Nah, untuk secara sistematis besar gaya elektrostatis yaitu Fe yang bekerja pada dua partikel bermuatan Q1 dan Q2 dinyatakan sebagai berikut. Kita lihat F, di situ ada F sama dengan K Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Nah, di mana untuk F di sini yaitu gaya Coulomb dalam
satuan Newton, K konstanta kolom Newton meter kuadrat per kolom kuadrat, dan Q1 yaitu muatan listrik kolom dalam satuan kolom, Q2 juga seperti itu, muatan listrik 2, dan R yaitu jarak antara kedua muatan listrik. Di mana R adalah jarak pemisah antara benda bermuatan dan K adalah konstanta proporsionalitas disebut konstanta kolom K, yaitu K sama dengan 9,0 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per kolom pangkat 2. Terima kasih. 3. Metode percobaan. Peralatan yang digunakan dalam praktikum ini adalah PET Colorado simulasi, yaitu simulasi online. Langkah-langkah: 1. Klik link. 2. Untuk percobaan 1, untuk mengetahui antara parameter yaitu Q1 terhadap F. Atur besar muatan Q1 sama dengan min 10 mikrokolom plus ditambah 1 hingga 10. Atur besar muatan Q2 sama dengan min 2 mikrokolom dan jaraknya yaitu 10 cm. Catat data dalam tabel 1. Untuk mengetahui pengaruh parameter yaitu Q2 terhadap F, atur besar muatan Q2 sama dengan min 10 mikrokolom ditambah 1 hingga 10. Atur besar muatan Q1 sama dengan min 10 dan jaraknya 10 cm. Untuk mengetahui pengaruh parameter yaitu R terhadap F, catat data dalam tabel 2. Atur besar muatan Q1 sama dengan min 10 mikrokolom dan Q2 sama dengan 7 mikrokolom. Atur jarak R sama dengan mulai dari 10 cm min 1 hingga 3 cm. Catat dalam data tabel 3. 3. Untuk percobaan 2. Atur besar muatan Q1 sama dengan min 10 mikrokolom dan Q2 sama dengan 7 mikrokolom dengan jarak R sama dengan 10 cm min 1 hingga 3 cm. Catat dalam data tabel 4 dan isi tabel 4 dengan perhitungan R dan 1 per R kuadrat. Perkenalkan, nama saya David Ade Pratama dengan NIM 2001107. Pada pembahasan dalam praktikum ini kami melakukan 2 percobaan, yaitu percobaan pertama untuk memahami parameter yang mempengaruhi gaya. Yang kedua, percobaan kedua yaitu untuk menentukan secara eksperimental konstanta listrik K. Percobaan 1, kami melakukan 3 percobaan, yaitu pengaruh Q1 terhadap F, pengaruh Q2 terhadap F, dan jarak atau R terhadap F. Dalam percobaan 1, kami mendapatkan hasil sebagai berikut. Pada percobaan kedua yaitu untuk menghitung konstanta elektrik K. Dari data yang telah didapat yaitu pada tabel 4, maka F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. F sama dengan K Q1 Q2 kali 1 per R kuadrat. Y sama dengan 0,6292X ditambah 0,0036. Y merupakan data yang telah didapat setelah membuat grafik F dengan 1 per R kuadrat, sehingga gradiennya yaitu 0,6292 sama dengan 0,63. Maka gradien sama dengan K Q1 Q2, sehingga K sama dengan gradien per Q1 kali Q2. Maka K sama dengan 0,36 dibagi 1 kali 10 pangkat min 5 dikali 7 kali 10 pangkat min 6, sehingga K sama dengan 0,63 dibagi 7 kali 10 pangkat min 11, sehingga didapatkan hasil konstantanya yaitu sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Menghitung error relatif dengan menggunakan rumus persen kesalahan sama dengan
nilai sebenarnya kurang nilai yang diharapkan per nilai yang diharapkan kali 100%. Sehingga persen kesalahan sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 9 kali 10 pangkat 9 per 9 kali 10 pangkat 9 dikali 100%. Maka persen kesalahan sama dengan 0 kali 100% sama dengan 0%. Jadi persentase error K dari data yang telah kami peroleh adalah 0. Pada bagian kelima yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, hukum Coulomb adalah gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak antar dua muatan listrik yang disebut Coulomb. Yang kedua, gaya listrik akan semakin besar jika muatannya juga besar. Yang ketiga, gaya listrik akan semakin kecil jika besar muatannya juga kecil. Yang keempat, persen kesalahan yang didapat yaitu 0%. Saran dari praktikum kali ini yaitu kurangnya referensi sehingga diperlukan untuk mencari lebih banyak lagi referensi dari sumber-sumber buku universitas lainnya. Sekian dari kelompok kami, kelompok 5. Terima kasih.